ditulis biasanya akan lupa. Jangankan yang ditulis, jangankan yang nggak ditulis aja kadang-kadang lupa. Ya. Dan saya memberikan kesempatan kepada teteh-teteh semua nanti setelah selesai acara ini untuk menuliskan, meresum apa yang nanti insya Allah akan saya sampaikan, yang nantinya tulisan itu akan di-share di semua part dari part 1 sampai part 100. Nanti tulisan yang terbaik, yang bagus, insya Allah akan saya berikan hadiah. Siap? Siap? Insya Allah siap. Oke. Siapa di antara ibu-ibu yang baru ketemu saya? Acung dong, acung. Siapa di antara ibu-ibu yang baru ketemu saya? Oke, banyak ya. Dari part berapa aja ini? Ayo, 94, 93, 100. Berarti masih riadoh ya? Masih riadoh. Part berapa? 96. Dari mana asal? Keranggan. Oh, dekat. Oh iya, Teh Yani ya? Teh Ani Handayani. Ya. Ani Andriani. Ya, Teh Ani Andriani. Part 57. Part 57. Ibu Nasmi, part berapa? 95. Siapa lagi? Ibu baru ketemu saya. Oh, 74. 95. Ibu? 94. Ibu? 94. Oke. Part 62 Teh Mutiah ya, part 62. Itu udah basi. Udah lama, udah sering ketemu, udah sering makan bebek Anggota pertama, kedua. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kali ini adalah sukses dunia dan akhirat. Saya kemarin sebenarnya lagi mikir ya, sukses dunia akhirat apa yang mau saya sampaikan. Karena pastinya di setiap materi demi materi yang saya sampaikan tidak ada yang istimewa. Itu seputar itu aja. Tapi kadang-kadang ketika saya mengisi di beberapa tempat, biasanya saya suka ngetes materi yang sudah disampaikan. Kalau dia benar-benar bisa menyimak materi, maka dia bisa jawab. Tapi kalau dia tidak pernah menyimak materi, pasti dia tidak bisa jawab. Bahkan ada juga yang selalu nyimak materi tapi tidak bisa jawab. Akhirnya kemarin sore saya bilang apa ya udah deh, kata saya apa saya coba bantuin apa saya teh kagak jelas ya ngomongnya. Apa saya bikin kepanjangan dari sukses itu sendiri, pas saya potret oh iya nyambung juga. Jadi insya Allah tema hari ini karena sukses dunia akhirat, saya akan membahas dari kata suksesnya itu. Sukses itu ada berapa kata? Ada berapa huruf? Ada berapa huruf? 6. Ada 6, 7, 8, 6 ya. Ya, sukses itu diambil dari 6 huruf. Yang pertama S, yang kedua U, yang ketiga K, yang keempat S, yang kelima E, yang keenam S. Insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu ya. Insya Allah ketika teteh-teteh semua ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika sudah menjalankan sukses itu sendiri, insya Allah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah menjadi manusia yang sukses baik itu di dunia maupun di akhirat. Kalau ditanya mau bahagia di mana, di dunia aja atau di akhirat aja? Gak ada pilihan. Tadi saya udah nanyain itu, mau di dunia atau di akhirat? Dua-duanya. Begitu kalau manusianya dikasih satu mintanya dua. Karena memang itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap akhir daripada doa kita. Apa coba doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
sukses dunia dan akhirat. Siapa yang kepengen sukses? Oke, yang paling cepat ngacung saya kasih hadiah. Teh Sofia, paling cepat tadi dia. Saya kasih hadiah. Pokoknya jangan malawong sama saya mah. Jangan bengong. Ya, Teh Sofia, ini saya kasih. Jangan di kemana-manain ya. Buat nambahin berangkat umroh. Amin. Teh Sri ngapain? Jadi calon? Teh Sri katanya saya. Teh Sri mana nanti ada bagiannya. Tenang nanti sayur asem. Siapa di antara ibu-ibu yang kepengen sukses dunia akhirat? Harus semangat. Siapa di antara ibu-ibu yang kepengen sukses dunia akhirat? Kalau ngacung tangan itu emang bayar ya? Susah banget sih ngacung tangan. Itu kalau ngacung tangan itu yang namanya kita mengaminkan keinginan kita. Siapa yang kepengen sukses dunia akhirat? Maka yang pertama yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kalau kita kepengen sukses dunia akhirat, yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya kita menjadi orang soleh. Jadi yang pertama apa? Soleh. Soleh itu ada dua. Ada soleh vertikal, ada soleh horizontal. Ada soleh yang langsung ke atas, ada soleh yang mendatar. Maksudnya apa? Soleh vertikal itu bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah baik hubungannya sama Allah, insya Allah hidupnya akan sukses. Amin. Maka kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Thaha ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari ingatanku, siapa yang jauh dari aku, siapa yang tidak kenal aku, kata Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit. Maka kenapa teteh-teteh yang dirahmati Allah, saya terus mendorong anggota SWTD untuk kenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sumber daripada solusi dari setiap permasalahan kita cuma deketin Allah. Ada nggak permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah? Ada nggak? Nggak ada. Mau urusan apa? Urusan hutang, bisa nggak selesai? Bisa. Banyak anggota SWTD yang hutangnya miliaran, ratusan juta, puluhan juta, itu bisa lunas. Wasilahnya apa? Wasilah dekat sama Allah. Dan memang kita harus senantiasa memantaskan diri kita untuk senantiasa ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melakukan sesuatu bukan karena Allah, kemarin saya sampaikan di Majlis Talim Umi Hajah Jamilah ya, di Majlis Talim Iqra Ar-Rahmah, saya sampaikan kalau kita melakukan sesuatu bukan karena Allah, saya pastikan hidup kita akan capek. Ibu nih niat nih dari rumah nih pengen ngaji. Oh iya, hari ini ada pengajian GMT sekaligus pengajian SWTD, pengajian bulanan. Saya mau ngaji. Ini contoh ya. Saya mau ngaji. Pas datang ke sini saya nggak nyambut, karena emang nggak kelihatan. Karena kita merasa nih, saya nih admin, kenapa sih Tenaswa nggak nyambut saya? Berarti niatnya ada Tuhan lain selain Allah. Capek nggak? Capek. Yang ada ntar kesel. Dasar Tenaswa. Padahal saya ini sudah memberikan kontribusi buat SWTD. Saya udah jadi admin. Dan
dari beberapa pot, tapi pas saya datang nggak ada yang nyambut saya. Capek nggak? Ada yang ngasih sesuatu, misalkan ya ke sini ya. Alhamdulillah ini di sini punten ya ibu-ibu, ente di SWTD mau taruh di suguhan makanan. Ya nanti kita makan bersama aja. Ada yang ngasih makanan, misal ya ada yang ngasih makanan. Kemudian Cite Naswa, saya udah ngasih makanan banyak juga kok dia nggak ngucapin terima kasih. Nggak disebut nih, padahal saya ini donatur. Saya nih penyumbang terbesar SWTD. Saya nih infak setiap bulan nih 10 juta. Walaupun nggak ada. Misal kan ini lagi contoh. Pas saya datang gak disambut, gak disambut. Bahkan Tenaswa bilang makasih aja enggak. Berarti ada Tuhan lain selain Allah yang udah ngajar. Giliran misalkan muridnya nggak hormat, ya hormat berang, bukan gitu ya. Giliran muridnya nggak hormat, terus kemudian kita bilang dasar murid kurang ajar. Padahal saya ini udah ngasih ilmu. Oh dia begitu aja sih penghormatannya. Berarti dia harus dipertanyakan niatnya. Pasti ada niat lain selain mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai kapanpun ketika kita melakukan sesuatu bukan karena Allah, saya pastikan hidupnya akan capek. Duduk mah bebas Bu, mau di depan, mau di belakang, mau di tengah ya. Itu tidak akan berkurang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang misalkan orang itu mulia walaupun duduk di belakang tetap mulia. Kalau memang dia duduknya misalkan ya di depan, kalau kata Allah mulia juga. Maka pastikan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah ya, kita harus banyak bertanya pada diri kita. Ini kita tuh ngelakuin buat apa? Buat siapa? Kalau kita melakukan buat Allah, karena Allah, hanya untuk mengharap ridho Allah, mau dipuji atau tidak, mau dihargai atau tidak, mau dihormati atau tidak, itu sudah tidak menjadi soal buat kita. Kok ngegebu ya? Semangat. Santai aja santai. Maka yang pertama kalau kita pengen sukses udah gak usah mikirin kata orang. Kalau mikirin kata orang sampai kapanpun gak bakalan ada benernya. Jangankan kita salah Bu, berbuat baik aja ada nggak yang gak suka? Ada. Banyak. Maka santai aja, udah santai aja. Ya, ada dulu ya anggota SWTD ya yang frontal banget sama saya. Si Naswa, nggak apa-apa, saya santai aja. Saya malah telepon, Assalamualaikum Teteh, Teteh belum pernah ketemu saya. Iya belum. Saya minta maaf ya, saya banyak salah. Saya ajakin ketemu nggak mau dia. Itu anaknya kecemplungan. Ya Allah. Nah siapa itu? Ya. Udah nggak apa-apa, hebat ya. Ya ganti baju ya. Nih anak-anak yang renang tolong ya, jangan terlalu semangat ya. Ntar kena karpet. Lanjut. Bu, tadinya saya nggak mau ngisi air tadinya mah. Udah biarin aja kering aja gitu ya. Bocah tuh basah tuh baju. Udah ada ibunya, udah ada. Ibunya udah ada. Udah ada ibunya. Udah.
Dilanjut ya Teh. Insya Allah sudah aman. Aman, terkendali aman. Anak-anakku sayang yang renang jangan terlalu semangat ya. Nanti airnya jadi ke ini, ke karpet. Kaget Ya. bocah itu. Teh Asur keren banget ya dia. Jadi basah bajunya. Sekalian aja renang, sekalian renang. Oke, 1, 2, 3. Udah lanjut. Semangat. Tapi bagus juga sih tadi. Jadi yang ngantuk daripada ini ya. Ada hiburan. Baik. Itu lagi ngapain itu ya? Siti Aminah dipanggil. Siti Aminah. Dere Sena pingin berenang bareng katanya. Ya, iya deh. Ya. Itu dari sana ada pawangnya tuh Teh Aminah. Iya. Ada bestinya. Dere Besti. Oh, Shena nggak mau campur sama laki-laki sebelah sini dah. Kalau nggak dibikin satir aja. Nah, Kaget baju itu. gimana ceritanya dia? Dikasih cuma segitu, nggak boleh renang sebelah sini. Ya udah deh, bebas deh mah yang punya rumah. Oke, baik, Ibu, kita lanjutkan ya. Sampai di mana tadi? Sampai Soleha. Oke, Saleha. Dan tentu saja ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita kepengen melakukan sesuatu karena Allah itu tidak bisa sekaligus langsung mahir. Tidak bisa sekaligus langsung bisa. Harus dan kudu latihan. Maka ketika kita melakukan sesuatu, tanya nih dalam hati kita, saya ini melakukan ini karena siapa? Buat apa? Buat siapa? Nah, ramai jadinya ya. Renang mah. Kemudian yang kedua, soleh yang kedua tadi kan saya bilang ada dua ya, ada vertikal, ada horizontal. Horizontal itu bagaimana? Soleh secara horizontal itu bagaimana? Berarti dia memiliki akhlak yang baik terhadap sesamanya. Makanya kenapa Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan beriman. Oh babu, nih Bu, kata-katanya Rasulullah, tidak dikatakan beriman. Mau dia sholat tahajudnya 50 rakaat kek, mau dia sholat atau puasanya rajin, mau dia ngajinya rajin, tapi kata Rasulullah SAW tidak dikatakan seseorang itu beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya pada saat dia tidak mau menyayangi sesamanya seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Maka kalau kita ngelakuin apa-apa tuh tanya ya, kalau saya ngegunjingin orang lain, ngejelek-jelekin orang lain, kalau terjadi pada diri saya, kira-kira saya senang atau enggak? Kalau enggak senang berarti enggak usah kita ngelakuin kayak gitu. Dan tentu saja nih ya, biasanya manusia itu suka egois. Egoisnya bagaimana? Egoisnya merasa diri kita sudah paling baik dari orang lain. Hati-hati, setan itu selalu menggoda kita. Kalau setan tidak berhasil menggoda manusia menjadi orang yang tidak taat kepada Allah, maka setan akan terus menggoda manusia menjadi orang itu merasa dirinya sudah lebih baik daripada orang lain. Dan itu sama-sama udah bagus. Maka kenapa di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan
panas ya. Ya Allah kesian. Pindah dah ke sini dah, pindah dah. Kalau ada karpet satu lagi Wati simpen di sana atau di pojokan tuh. Di pojok masih ada space-nya. Kesian kalau lagi kepanasan pada nyengir aja ngeliatin saya. Kirain teh nyengir teh senyum, tak taunya kepanasan. Kata Allah di dalam surat Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, ini seruan buat kita yang merasa beriman. La yaskhar qaumun min qaum, jangan sekali-kali kalian mengolok-olok yang lain. Asa yakunu khairum minhum, boleh jadi mereka itu lebih baik daripada kita. Maka kalau misalkan ada orang yang punten ya, dilihat dari posturnya, misalkan ya dia misalkan laki-laki bertato, pakai anting, pakai indik, pakai apa lagi ya, dan sebagainya. Jangan kemudian kita menilai dia sudah lebih rendah daripada kita, karena kita tidak pernah tahu ujung dari perjalanan kehidupan dia itu seperti apa. Bisa jadi orang yang zohirnya katanya tidak soleh, tapi kemudian di akhir hayatnya bisa jadi dia lebih soleh daripada kita. Kak, kita ini harus ya belajar untuk memiliki ainur ridho. Ainur ridho itu adalah mata yang selalu penuh dengan kasih sayang. Ngelihat siapa aja dirangkul. Mau itu misalkan orang yang belum ngaji, apa-apa bisa jadi dia nggak ngaji karena belum tahu. Dia belum tahu ngaji di mana, kasih tahu SWTD ngajinya online. Setiap hari bisa tetap ngaji. Bahkan setiap bulannya insya Allah kita bisa tatap muka, kasih tahu. Karena ketika kita memberitahu kepada orang lain, mandalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Siapa yang mengajak, menunjukkan sesuatu kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Ini yang namanya proyek yang menguntungkan. Ya, kita ngajak orang lain, bukan hanya diri kita, tapi kita ngajak orang lain. Tapi kan orang lain nggak mau diajak, nggak apa-apa, yang penting tetap ngajak. Mau masalah dia mau atau enggak itu bukan masalah kita, karena hidayah itu siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tete-tete yang dirahmati oleh Allah, kalau kita kepengen sukses, berarti yang pertama apa? Soleh, solehah. Bukan cuman baik amal ibadahnya saja, tetapi juga dia baik dalam bermasyarakat. Ya. Maka sebenarnya yang paling gampang banget ya, paling gampang nih, kalau kita kepengen dia benar-benar lihat orang soleh itu, lihat aja kepribadiannya. Kalau dianya santun, ada orang yang ngomongin dia tetap nyantai, ada orang yang gak suka dia tetap ya udah gak usah dipikirin. Kemudian dia ibadahnya juga bagus, insya Allah dia berarti benar-benar soleh, bukan hanya vertikal, tetapi dia juga bisa soleh horizontal. Yang kedua, apa lo? Usaha maksimal. Setelah kita memperbaiki hubungan kepada Allah, kemudian kita memperbaiki hubungan kepada sesama manusia, maka kalau kita kepengen sukses, yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki usaha yang maksimal. Bukan usaha tuh harus bisnis, bukan ya. Karena kalau misalkan orang nih nggak bergerak aja, nggak bergerak nih, diem aja di rumah, Allah tetap kasih rezeki. Semua binatang yang mengatas sekalipun itu Allah sudah kasih rezeki, apalagi kalau kita bergerak. Maka kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah, lihat tuh si Wati tuh. Si Wati nih, ini contoh nih si Wati, mau bergerak. Alhamdulillah rezekinya banyak tuh. Itu di tasnya aja duit semua tuh. Tahu itu berapa puluh juta itu duitnya.
Tapi kalau si Wati mah kan kalau kemana-mana teh ongkos, teh jajan. Tapi kan dikasih rizki. Makanya kenapa ya Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Jika kalian sudah mengerjakan sholat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, maka kalian bertebaranlah kalian di muka bumi ini dan carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya. Wadhkurullah, ingat Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Siapa di sini yang bisnis? Teteh yang hari ini bisnis siapa? Bisnisnya apa? Online, offline? Online, offline? Offline. Offline itu kalau kita mau bisnis jangan kayak orang susah. Ini kadang-kadang buka toko aja jam 10. Buka toko tuh habis subuh. Ya minimal jam 6 lah, jam 7 buka toko. Ini pengen sukses, pengen kaya, buka toko jam 10. Buka toko jam 12, orang-orang mau buka toko jam 2 malam tuh. Saya punya teman anggota SKTD juga sama di Bandung. Itu buka tokonya jam 2 malam. Saya bilang luar biasa jam 2 malam. Iya. Soalnya kalau pedagang sayuran kan ya, biasanya kan belanjanya emang subuh-subuh. Luar biasa. Online juga sama. Gimana caranya supaya bisa sukses? Ini mah kadang-kadang posting sekali aja. Gak ada yang komen. Udah nggak mau jualan lagi. Padahal yang ngasih rizki itu siapa? Allah. Emang yang ngasih rizki konsumen? Bukan. Sehebat apapun kita berusaha ibu ya, itu tokonya strategis. Misalkan kalau kata Allah nggak ada rizki kamu di situ, nggak ada. Tapi kalau kata misalkan nih ya, tokonya masuk ke dalam nih, gang kecil. Tapi kalau kata Allah kamu sukses di situ, sukses. Dulu di Payangan, Bu, ibu-ibu genteng mah pasti tahu ya. Dulu di Payangan itu ada pengusaha baju. Tempatnya strategis di depan Masjid Asy-Syafi'iyah. Namanya Nashwa Collection. Yang hari ini sudah tutup. Kalau kata Allah nggak ada rezeki kamu di situ, nggak ada. Alhamdulillah dulu saya pernah dagang baju. Orang Payangan tahu nggak saya pernah dagang baju? Ya. Alhamdulillah tutup juga. Ibu geli banget. Ketawain saya, kasih hadiah, saya sering kasih hadiah. Karena ibu ketawanya geli, saya kasih hadiah. Perasaan baru ngomong, baru juga 2 kata. Ya Allah Bu, nih saya udah diamanatin ya sama Teh Astor semua. Pokoknya acaranya jangan sampai siang-siang, panas. Oke. Saya persempit lagi ya. Yang kedua apa? Usaha maksimal. Yang ketiga, K-nya itu apa? Kaya dermawan. Siapa di antara ibu-ibu yang pengen jadi orang kaya? Emang ngapain pengen jadi orang kaya? Dermawan pengen. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa sih kita ini harus menjadi orang yang kuat? Bukan hanya kuat spiritual, bukan hanya kuat ibadahnya, kuat fisiknya, bukan hanya itu, tapi juga kuat secara finansial. Kita harus menjadi orang yang kuat untuk bisa jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tujikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kata Allah, mau nggak aku tunjukkan suatu perniagaan, yang perniagaan ini bisa menjauhkan kalian dari azab yang pedih.
tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan hendaklah kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga. Ini bukan saya yang ngomong nih, Allah yang ngomong. Kata Allah, kalau mau jihad itu yang pertama yang harus dipakai itu pakai harta. Rasulullah ngajarin kayak gitu gak? Ngajarin. Rasulullah itu perangnya aja, ketika berperang pakai bajunya baju terbaik. Pakai bajunya bukan baju melehoy, terus kena tanah, terus kena gitu. Enggak. Baju terbaik dari besi yang terbaik. Pedangnya aja itu pedang terbaik yang ada mutiaranya. Kudanya itu kuda terbaik. Coba bayangin kalau misalkan Rasulullah pada saat itu perang pakai pelatah kurma. Allahu Akbar, udah diketawain. Pakai pelatah kurma. Kata musuhnya, ih Muhammad, apaan nih? Lehoy begitu pakai pelatah kurma. Kudanya juga pakai kuda terbaik. Itu merupakan izzah daripada seorang muslim. Jadi orang muslim itu jangan kelihatan gak punya duit terus. Maka kenapa saya mengajak anggota SWTD untuk selalu meluaskan niat. Itu tuh meluaskan itu materi dasar. Kadang-kadang punten ya, anggota SWTD aja sampai hari ini masih ada yang gak berani ngomong doang tuh gak berani. Ngomong doang, pedang ngomong doang. Coba ada gak ibu yang berani maju ke depan bilang, kalau saya punya duit, saya traktir semua. Coba ada gak yang berani? Ayah, maju ke depan. Ada gak yang berani? Tinggal ngomong doang. Mau teh. Masya Allah. Ibu kita Kartini. Nah, namanya Ibu Kartini. Ya, Ibu, ya silakan. Cuman ngomong doang. Tapi ntar yang dikeluarin duit teteh. Apanya? Keluarin duit teteh. Ya udah ngomong doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu soleha yang cantik-cantik, kalau saya punya duit banyak, ibu-ibu saya traktir semua. Oke. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Udah, Semoga dikabul ya teh. amin. Ya. Oke, terima kasih. Silakan. Ya. Ya, nanti. Kadang-kadang ngomong doang aja itu nggak berani. Padahal cuma ngomong. Banyak orang yang berdoa tapi menakar dengan kantongnya sendiri. Maksudnya bagaimana? Doa. Ya Allah, saya nggak punya rumah, tapi saya kepengen punya rumah di Padang. Harganya paling murah itu berapa Pak RW? 100 juta ada rumah di sini. 300 juta paling kecil. Ya Allah, 300 juta. Mudah-mudahan kau habis doa. Tapi kan suami saya, laki saya ngojek udah gitu penghasilan cuma 50.000. Kalau 50.000 kadang-kadang itu juga kadang-kadang dapet, kadang-kadang enggak. Kalau lagi dapat ya dapat, enggak ya enggak. Tapi rata-rata biasanya laki saya cuma dapat 50.000. 50.000 dikali 30 hari berarti berapa? 1.500.000. Pengen punya rumah 300 juta, kayaknya kegedean. Padahal cuma ngomong. Maka kenapa saya senang banget suka ngomong sama teteh admin. Teteh admin nanti kalau saya punya duit begini. Padahal waktu itu saya nggak punya duit. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, karena kita meluaskan niat kita, Allah yang akan memberikan jalan. Ladahdiyannakum subulana. Kalau orang sudah berniat berbuat baik, maka Allah yang akan memberikan jalannya. Siap punya doa yang besar. Siap punya doa yang luas. Jangan berdoa mengukur dengan kantong sendiri, karena sampai kapanpun kalau kita berdoa mengukur dengan kantong sendiri, niscaya tidak akan terkabul.
Nggak usah dipikirin gimana nanti Allah caranya, nggak usah. Yang penting mah ibu doa terus, usaha maksimal, nanti di waktu yang terbaik Allah akan memberikan jalan. Amin. Ya, maka yang selanjutnya ya kak ya tadi ya, orang kaya yang dermawan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kas kita lagi minus hampir 10 juta bulan ini. Dan saya juga bingung, anggota kita 9.000, saya cuma minta 10.000 per bulan, itu rasa-rasanya sulit. Sulitnya sampai begitu. Iya Teh Sri, gimana nggak sulit, coba saya udah ngasih motivasi. Tiap hari dikasih motivasi, alasannya untuk sekitar 10.000 aja. Teteh habis 10.000 malu. Nah, maluan mana yang sama yang kagak sedekah? Bayangkan 9.000 kalau kita nih ya bersama-sama nih kompak ngeluarin duit 10.000, kira-kira kas SWT ini dapat berapa setiap bulannya? Ya udah sana tuh. 90 juta. Ini alhamdulillah nih yang ikut andil yang infak ke SWTD setiap bulannya yang istiqomah baru 700 sampai 900 orang. Berarti berapa persennya? 10%. Dan pemasukan kita hampir setiap bulannya itu kurang lebih sekitar 40 sampai 50 juta. Itu aja 900 orang 40 juta, apalagi kalau 9.000 semuanya pada infak. Gak usah banyak-banyak, 10.000. Dan alhamdulillah kita setiap bulannya kita bisa menyantuni ratusan anak yatim dan duafa. Setiap bulannya kita bisa memberikan kontribusi untuk orang-orang yang sedang kena bencana. Kita juga pembangunan di mana-mana, pembangunan keagamaan juga di mana-mana, wakaf di mana-mana. Itu semuanya pakai duit kas SWTD. Bener nggak ini kas SWTD? Arusnya, misalkan pengeluarannya bisa dicek sama bendaharanya masing-masing. Malahan saya masuk ke cerewet sama bendahara. Teteh bendahara, jangan ada 1 rupiah pun yang tidak disetor. Walaupun misalkan dia infak 10.000 juga tetap harus dilaporkan. Karena semua yang infak ke SWTD itu melalui rekening saya. Jadi takutnya tercampur dengan uang pribadi saya. Makanya harus dilaporkan. Dan kita punya bendahara itu berarti baru 95 orang. Ya, karena yang baru belum ada bendahara ya, 95 orang. Dan saya hari ini pengen mengajak teteh-teteh semua, mau nggak dapat duit lebih banyak lagi? Mau nggak dapat kemudahan dari Allah? Mau nggak menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat? Mau nggak hidup kita dimudahkan oleh Allah? Nih ada tim yang bawa-bawa dus ya, silahkan berikan infak terbaiknya untuk SWTD. Nanti insya Allah akan dialokasikan juga untuk GMT dan untuk anak yatim di sini. Oke, sambil ya, ini sambil keliling Teh Yanti sama Mbak Wati, Gustiawati. Nanti kita langsung lanjutkan. Oke, selanjutnya apa? S yang kedua. Bentar ya, saya lupa. Kontak dulu. Oke, S yang kedua adalah sehat sejahtera. Kalau misalkan kita nih ya kepengen sukses dunia akhirat, tentu saja kita harus menjaga kesehatannya. Ini tentu saja nasihat buat diri saya sendiri nih ya. Alhamdulillah dulu itu saya nggak pernah keringetan Bu. Dulu waktu berat badan saya 50. Saya nggak pernah keringetan, sekarang Masya Allah keringetan karena udah bahenol. Oh iya, terima kasih Teh. Dan ada 2 kenikmatan yang seringkali dilupakan oleh manusia. 2 kenikmatan itu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini diberikan kesehatannya. Kalau saya sekarang berdoanya sama Allah udah pengen sehat aja deh. Saya tidak bisa sabar kalau lagi sehat ya Allah. Bu, saya mah pusing sedikit aja saya ngomong mulu. Nggak pusing banget ya Allah. Maka saya mah ya Allah beneran saya mah pengen sehat. Sehat, manfaat, maslahat.
Walaupun nanti dikasih bonus sama Allah panjang umur, tapi tetap sehat. Alhamdulillah nih ya. Di sini ada guru kita semua, Ustazah Hajjah Umi Jamilah. Ini luar biasa, sudah sepuh. Ini udah berapa tahun Bu di sini? 73 tahun masih semangat dalam mengajar Al-Quran. Dan tentu saja ini merupakan sesuatu yang istimewa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya, banyak amal. Masya Allah Umi, mudah-mudahan tambah berkah usianya ya Umi ya, sehat selalu. Selanjutnya apa Tasri? Yang selanjutnya adalah energi. Tahu energi? Apa energi? Cekatan. Energi itu apa? Cekatan. Semangat. Kalau orang semangat itu ya, udah bisa terlihat dari jalannya aja udah kelihatan. Kalau orang yang nggak semangat gimana? Cemplek. Nggak semangat. Coba kalau yang semangat gimana? Saya itu. Saya ya itu mah kalau jalan cepet banget. Tapi kita bisa terlihat dari gerak tubuh kita, apakah kita semangat atau enggak. Dan tentu saja semangat itu juga harus dilatih. Dilatihnya bagaimana? Dilatihnya ketika kita selalu dekat dengan orang-orang yang semangat. Bu, Ibu, Ya. Ibu, kalau kita dekat sama orang yang letoy, ya, kitanya juga ke bawah, letoy. Kalau kita dekat sama orang yang semangat, kitanya juga ke bawah, semangat. Maka kenapa kita harus pilih-pilih teman? Walaupun misalkan teman yang terbaik yang harus kita cari adalah khairul ashabi may yadulluka alal khair. Sebaik-baik teman adalah orang yang selalu menunjukkan kepada kebaikan. Maka kita harus cari nih teman-teman kita. Sama si Anu mah udah biasa aja. Ya kalau ketemu ya senyum, salaman, tapi nggak mau jadi teman dekat. Kenapa? Karena dia ngajakinnya suka nggak benar. Udah sih ngapain sih ngaji? Rajin banget ngaji. Udah sekarang santai aja, santai. Libur. Kalau kita udah kayak gitu terus, ya bisa jadi kita yang terbawa arus. Yang terakhir adalah senang. Senang itu artinya apa? Berarti orang yang senang, orang yang selalu bahagia, tandanya dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang banyak mengeluh, biasanya orang yang tidak punya rasa syukur yang tinggi. Ya. Maka kenapa itu juga harus dilatih. Insya Allah mudah-mudahan itu yang dirahmati oleh Allah, sukses yang benar-benar sukses dunia dan akhirat bisa kita raih dengan pertama apa? Soleh. 2 usaha, kaya dermawan, jangan kaya yang pelit. Allah itu nggak suka sama orang yang pelit. Al-bakhilu aduwwullah walau kana aliman. Orang yang pelit itu adalah musuhnya Allah sekalipun dia banyak ilmunya. Ya, jangan jadi orang yang pelit. Terus selanjutnya sehat, energik atau semangat dan senang. Baik, saya akan beri hadiah. Ya, saya nyiapin udah beli ya. Oke. Bakso udah ada yang dulu ya. Makan juga udah siap. Oke. Tengah 11. Oh, pas lah. Siapa di antara ibu-ibu yang tahu SWTD sudah berapa part? Ya, itu ya. Itu yang paling cepat tuh. Ibu Hera. Ibu Hera part berapa? Part 5. Ada berapa partnya di SWTD? Ada 2. Ada berapa part? Oke, kasih hadiah. Dengar SWTD boleh ya? Kalau mau jawab boleh ya? Ada
Siapa nama Teh Astor kita? Ya. Siapa? Teh Siti Amina. Oke, kita bagi-bagi aja. Ini mah pertanyaannya bukan pertanyaan materi. Apa mau pertanyaan materi? Materi. Nih sambil nanti nunggu ngitung menit ya. Soalnya harus kita laporkan berapa pendapatan hari ini yang nantinya akan dilaporkan ke bendahara. Jadi saksi kita banyak. Biar tidak ada dusta di antara kita. Siapa yang tahu asal dari teteh sektor kita? Ya, Teh Maida, paling cepat. Sukabumi, Mangga, alhamdulillah. Oh iya. Oke, ya. Ini khusus buat ibu-ibu gente ya. Ya. Siapa yang tahu kepanjangan SWTD? Ya, Ibu Ustazah Asmani. Oke, Ibu Ustazah Asmani kemarin udah dapat dompetnya kan? Tinggal ditambahin ya emasnya biar banyak. Ya. Salawat. Baiknya? Wakiah. Yud. Duha. Oke, baik. Enggak. Sama-sama. Untuk ibu-ibu GMT juga. Untuk GMT dulu ya. Luka kemati. Hah? Receh mati. Sebutkan 2 kelas khusus aja di SWTD. Iya. Tapi dia mah SWTD. GMT. Yang GMT. Ya, ibu. Ya, boleh. Enggak. 2 kelas aja. Kelas apa? Kelas bahasa Jepang. Kelas memasak. Oke. Ya, silakan. Punten. Ayo cepetan apa? Bantuin ngitung. Ya, bantuin ngitung biar cepet. Oke. Hah? Apa? Nungguin ini? Ya, boleh. Wati. Sukabumi khusus Oke, ini buat semuanya ya, buat semua. Sebutkan ciri-ciri kalau Allah sudah menerima ibadah seseorang. Ya, Teh. Ini materi. Satu aja nggak apa-apa. Ke sana lewat sana. Ayo. Umi bawa kue, Umi. Sana. Oh itu enggak bawa rangginang. Ciri-cirinya adalah segala sesuatu yang diinginkan dia pasti dikabulkan oleh Allah. Berarti itu ciri orang yang diterima imannya. Berarti orang kafir yang dikabulin apa aja dikasih, berarti diterima juga ibadahnya. Nah, kurang tepat. Kalau kurang tepat kasih ini aja. Kasih ini. Boleh. Ya. Siapa yang bisa? Bukan ya. Itu tuh. Umi kesian takut pundung. Ntar pulang lagi Umi. Bentar ya, kasih lihat bentar ya. Ya, Umi, cirinya. Ayo Umi, bentar. Iya, Mbak. Terus sini. Pintar. Mana aja deh. Terima kasih nih. Ya, pintar, emang pintar. Alhamdulillah. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya saya lupa teh. Ya, benar. Nih, Umi. Enggak tes, ini saya mau sedekahin aja Ya Allah, Masya Allah. biar mawat Ya, cerita. dibuka dompetnya. Oh, boleh. Sedekah ke SWTD. Dibuka dompetnya. Oh, yang ini nih. Kirain itu dompetnya semua mau disedekahin ke SWTD. Hah? Tadi udah ke Teh Wati. Sekarang Teh Wati. pengemudiannya disedekahin lagi ke SWTD. Buat saya lagi. Ya udah, ini saya hargain ya. Ini dihargain nanti 50.000. Nanti saya kasih ya 50.000 ya. Ya, Wati ingetin. Selalu ingat kalau Wati mah, kalau asal-asal nagih mah pasti ingat. Gak mungkin gak ingat. Ya, anggota SWTD diingetin, dikodoin mulu. Enak nih martabak. Kirim dong. Bajunya bagus ini, dikodoin mulu. Kenapa? Basah ya? Udah. Oke, selanjutnya. Oh iya, bukan. Habis ini kan masih ada acara ya, testimoni ya. Saya kasih kesempatan yang mau testimoni, silakan. Ayo, siapa yang mau testimoni ke depan 3 orang? 1. Ayo, ada dapat hadiah? Ya, Oh, boleh, mangga.
silakan. Testimoni. Ya. Testimoni. Kasih hadiah. Ya, dapat tasbih yang cantik sesuai dengan pakaiannya. Ada hadiah dengan emas. Oh, sama emas. Oke. Ya. Teteh sini silakan memberikan testimoni. Namanya siapa? Namanya Neni Yuni dari PAM 94. Dek, salah aku bakso jadi sangguan itu panas di situ. Ingin memberi testimoni yang pasti di sini saya merasa hidup lebih tenang. Semua hajat sedikit-sedikit Allah kabul. Pokoknya bersyukur banget ketika kita merasakan ibadah itu tenang, karena selama ini saya kadang merasa tergesa-gesa dalam menjalankan ibadah tersebut. Tapi dengan saya bergabung dengan SWTD, seberat apapun yang Allah berikan masalah kepada saya terasa ringan. Karena saya fokusnya hanya kepada Allah, Allah, dan Allah. Udah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tar dulu. Pengalamannya gimana? Miracle apa yang pernah? Ya, kok ini aneh gitu kok mendapatkan miracle yang sangat luar biasa. Miracle-nya pernah berucap dalam hati ingin sesuatu, di mana sesuatu tersebut diucapkan dalam hati, tapi sorenya langsung Allah kabul. Dan di situ saya langsung nangis karena ya Allah pengen memberikan jalan saya untuk lebih dekat dengannya. Makanya tadi pun sebelum kesini juga ada kendala sedikit, tapi saya yakin saya akan sampai ke sini. Kebetulan saya berasal dari Puncak, Cisarua, Bogor. Terima kasih. Punya pila nggak? Kalau ada boleh. Insya Allah pilanya masih di Pilaria, nanti akan ada. Keren, jawabannya pilarian. Jadi maksudnya lagi mencari, masya Allah. Keren Teteh, hatur nuhun, jazakallahu khairan. Ya, semoga bermanfaat tasbihnya dan Baik, siapa lagi yang mau? Ayo, siapa lagi? Ayo. Ya, Sini. Oh, ini dulu. Ya, mangga. Ya, sini aja. Ayo, sini berdua langsung. Biar gampang. Yang mau testimoni, iya. Testimoni. Teh Vivin, oke. Ya. Ayo, silahkan. Lanjut, Vivin, sini bertiga. Gak apa-apa, silakan. Mama, sebutkan nama asal Pak dari daerah mana. Teteh maju saya. Di sini di depan biar pada kenal semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita dari PAP 65, Asal asal 65 di asal rumah Pabuaran. Ini sini. Oh, dekat ya. Alhamdulillah, setelah saya masuk SWTD, saya merasa tenang, merasa damai, merasa senang, ibadah saya terasa nikmat. Tapi alhamdulillah juga semua satu persatu apa yang saya inginkan Allah capai, Allah ijabah, Allah kabul semua apa yang saya mau. Contohnya, salah satunya saya kepingin rumah lebih gede. Alhamdulillah Allah ijabah. Masya Allah. Dengan Allah mudahkan. Allah mudahkan saya untuk membeli tanah, yaitu dari tanah Tenita. Terus Allah ijabah saya untuk membangun rumah. Allah mudahkan dengan bapaknya Teh Indri. Beliau yang membantu saya membangun rumah. Setelah itu hutang demi sedikit Allah lunaskan. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rumah saya sekarang sudah lebih besar. Insya Allah bisa nampung orang banyak untuk pengajian. Tepuk tangan dong.